Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di masih soal UAS yang kemarin. Di soal nomor 2 ya ini ya. Oke, kita lanjut di sini. PT Kamehameha merupakan perusahaan satu-satunya penguasa air minum. Ya. Jadi ini tuh tipe pasar apa kira-kira? Pasar monopoli nggak sih? Jadi untuk soal-soal seperti nomor satu sama nomor 2 ini tuh kita analisa dulu pasarnya itu pasar apa sih ya? Karena mungkin ada beberapa ketentuan yang beda gitu loh. Misalnya kayak di pasar monopoli itu ketentuannya begini, tapi di pasar kompetitif sempurna itu ketentuannya begini. Jadi kita analisa pasarnya dulu. Ya mungkin nanti ketika kita analisa itu bisa berguna gitu loh buat kita ngisi soal yang ada di bawahnya ini, soal apalah ini itu ya. Oke, kita lanjutin aja. Ini satu-satunya penguasa air minum ini pasar monopoli ya. Dalam kemasan saudara. Nah, kita diminta yang pertama ini untuk A itu melengkapi kotak-kotak kosong di tabel berikut ini. Nah, jadi ini ada kotak-kotak kosong sama kayak yang tadi nomor satu. Kita diminta untuk melengkapi kotak-kotak ini. Nah, di sini gue bikin kotak tambahan buat ngebantu aja sih. Yaitu di sini total revenue gue tambahin dan total cost. Di sini gue tambahin buat ngebantu ngejawab aja sih. Tapi kalau ngejawab nanti tetap aja ini aja jawabnya marginal revenue, average, marginal cost, price, quantity, demand. Nah, di sini gue pakai kotak-kotak bantu aja nih ya buat ngebantu menjawab supaya lebih mudah gitu loh. Karena kalau misalnya langsung jawab kayak gini ini kayaknya agak susah deh. Oke. Nah, pertama di sini kita diminta untuk mengisi kosongnya itu di marginal revenue. Nah, marginal revenue itu yang namanya marginal, ingat lagi, itu tuh setiap penambahan satu output gitu, ya kan? Misal setiap penambahan satu output atau penambahan satu apalah itu nanti kalau misalnya dalam kasus-kasus lain. Nah, itu tuh berapa sih biayanya? Berapa sih harga penambahannya? Berapa sih yang lain-lainnya gitu loh. Misalnya nanti dalam kasus lain bukan dalam kasus ini aja. Jadi yang namanya marginal tuh kayak gitu ya. Setiap penambahan itu tuh berapa penambahannya gitu loh. Setiap penambahan satu unit itu tuh berapa penambahannya gitulah bisa dibilang seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita tuh perlu nyari total revenue-nya dulu berapa karena di sini yang diminta adalah marginal revenue, ya kan? Berarti setiap penambahan satu unit barang itu berapa sih revenue yang didapat gitu loh. Penambahan revenue yang didapat bukan revenue yang didapat. Setiap penambahan satu unit barang berapa sih penambahan revenue yang didapat gitu loh. Oke. Nah, jadi sini kita cari total revenue-nya dulu berapa. Ya di sini untuk quantity 0 pasti 0 lah ya. Price-nya 30 0. Terus untuk quantity 1 itu price-nya itu 27, berarti 27 kali 1 sama dengan 27. Terus selanjutnya 23 kali 2 ya. Oh ya, ini gue tulisin rumusnya dulu. Untuk total revenue ini rumusnya itu berarti P kali Q ya. P kali Q. Ya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk kuantitas 3 dikali 20 sama dengan 60 ya. 4 dikali 16 sama dengan 64. 5 kali 13 sama dengan 65. 6 kali 10 sama dengan 60 dan 49 terakhir ya. 7 kali 7. Oke, nah selanjutnya kita isi nih marginal revenue-nya. Marginal revenue itu tadi setiap penambahan satu unit barang itu tuh berapa sih penambahan revenue-nya gitu. Nah, di sini dari satu unit barang ke dua unit barang ini penambahannya berapa nih? Tunggu dulu, dari 0 ke 1 dulu. Dari 0 ke 1 ini kan karena total revenue-nya 0 kan, berarti 0 ke 27 berarti 27 doang marginal revenue-nya. Nah, selanjutnya dari 1 unit ke 2 unit ini kan nambah satu kan, nambah satu unit barang. Nah, ini di berapa revenue penambahan revenue-nya, yaitu sebesar ini selisihnya nih 46 dikurangi 27 yaitu sebesar 19. Dan seterusnya sampai bawah ya. Oh ya, di sini ada yang minus juga nih. Di sini berarti dari ketika kita 5 sampai 6 dari 5 barang kita tambahin jadi 6 barang, maka berapa penambahan revenue-nya? Ternyata di sini ini nih malah minus ya, artinya kita mengalami loss di sini marginal revenue-nya ketika kita nambah dari 5 barang ke 6 barang gitu ya, dan seterusnya lah, pokoknya gitulah ya, pokoknya yang bawah dikurangi atas gitu ya. Jadi pada dasarnya konsep dari marginal revenue itu gitu, setiap penambahan satu unit barang berapa sih kenaikan atau penambahan revenue kita gitu. Nah, di sini itu sampai ada yang minus ya di bawah sini ya. Nah, terus selanjutnya di sini kita gue juga bikin total cost ya. Ini buat tabel ngebantu aja, buat ngebantu. Nah, total cost ini itu didapat dari ini, dari yang namanya TC ya. TC total cost itu didapat dari
average total cost ya. Karena average total cost ini apa? Total cost TC dibagi sama Q kan, sama dengan ATC. Ketika TC yang ditanya, maka apa? Ketika TC yang ditanya berarti Q-nya ini pindah ke sini kan? Berarti TC sama dengan ATC dikali sama Q. Ya udah, dari ATC dikali sama Q-nya aja. Oh ya, di sini masih 0 ya. Nanti kita bahas yang ini, cara menjawab yang ini gimana. Di sini masih kosong kan di sebelah sini ya. Nah, untuk average total cost-nya di sini bisa kita lihat juga nih. Pertama kita cari total cost dulu sebelum average total cost ya. Sebelum average total cost yang ini nih, yang kuantitas 2 ini kan di sini masih kosong ya. Kita cari dulu total cost-nya, ini buat ngebantuin ngejawab aja sih. Oke. Total cost-nya di sini kan average total cost-nya udah diketahui nih 12 nih ya. Berarti tinggal dikali aja sama kuantitasnya berapa. Berarti sini 12 juga. Ya kan? Terus di sini 6 nih, kali 3 18. Ya kan? 18 di sini, terus 8,5 dikali sama 4, 34 nih. Dan seterusnya ya. Kalian kaliin aja. Intinya ATC dikali sama Q. Nah, terus untuk menjawab ATC-nya yang di sini ya. Bisa kita lihat dari marginal cost-nya dulu. Marginal cost-nya di sini berapa? Yaitu di sini udah ada kan 12, 4. Nah, buat ngejawab yang ini, kita lihat dari marginal cost-nya. Marginal cost itu apa? Marginal cost itu tiap penambahan 1 unit barang itu sih berapa sih kenaikan cost-nya gitu loh. Itu yang dikatakan dengan marginal cost. Tiap penambahan 1 unit barang, berapa sih kenaikan cost-nya gitu. Nah, ini dari 0 ke 1 ya. Berarti 12 kan, karena di sini total cost-nya 12 kan. Tetap 12 ya. Nah, dari 1 barang ke 2 barang, itu cost-nya berapa kenaikannya? Yaitu 12 ke sini nih. Di sini kenaikannya 4. Berarti ini tinggal kita tambah 4 aja dong, 12, ya nggak sih? Jadinya berapa di sini? 16 kan? Ya nggak? Oke. Aman ya sampai sini ya. Nah, dari sini kita bisa jawab nih average total cost. Average total cost itu apa? TC dibagi sama Q. Ya udah, 16 bagi sama 2 sama dengan kita dapat sini 8. Wah, clear ya, aman ya. Dan terus nih di bagian sini nih. Di bagian kalian bisa lihat di kiri deh, yang kuantitas 4 ini juga belum diisi sebenarnya. Nah, itu bisa kita lihat dari total cost-nya. Maka dari itu total cost di sini gue bikin buat ngebantu aja sih tadi. Nah, dari kuantitas 3 ke kuantitas 4 di sini total cost-nya itu 18 ke 34. Maka dari itu di sini kita isi ya, untuk penambahannya ini berapa? 16 kan. Oke. Dan terus di yang kuantitas 6 nih ya, belum diisi juga nih kuantitas 6 nih. Kuantitas 6 di sini diketahui average total cost ya, sama. Berarti kita lihat dari total cost juga nih. Dari 5 ke 6 ya. 5 ke 6 ini kan nambah 1 kan. Nah, terus kenaikan cost-nya itu berapa? Dari 55 ke 87. Tinggal dikurangi aja. Yaitu sebesar di sini 32. Jadi seperti itu ya untuk yang nomor 1. Oke, sekian dulu, nanti kita next lagi di yang 2A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.